Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kaila Khairunisa. Saya akan menjelaskan tentang Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1922 pada tanggal 19 Juni dan wafat di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Ia merupakan salah satu tokoh militer yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Yani kemudian bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kala itu masih bernama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Sebagai calon perwira, ia memilih cabang topografi militer dan menjalani pelatihan di Malang, Jawa Timur. Pendidikan militer Ahmad Yani menjalani berbagai pendidikan militer yang mempersiapkan untuk karir militernya. Salah satu pendidikan militer yang ia ikuti adalah pendidikan calon perwira Dinas Topografi Militer di Malang pada tahun 1940 sampai 1942. Meskipun pendidikannya terhenti akibat semburan Jepang pada tahun 1942, setelah penduduk Jepang di Indonesia, ia juga mengikuti pendidikan militer untuk Heiho di Magelang. Selanjutnya, ia mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat untuk melanjutkan pendidikan militernya di Command College Fort Leavenworth. Kemudian, mengikuti sekolah komando di Amerika dan Inggris pada tahun 1955. Ahmad Yani diberangkatkan ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan di Command and General Staff College in Fort Leavenworth, Kansas. Di sana ia menghabiskan waktu selama 9 bulan dalam proses program studi tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 1956, Ahmad Yani melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti Special Warfare Corps di Inggris selama 2 bulan. Karir militer dan perjuangannya setelah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Ahmad Yani dipercayakan sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Ketika agresi militer Belanda I terjadi, dia dan pasukannya berhasil mempertahankan daerah tugas mereka di Pinggit dan serangan Belanda. Pada agresi militer II, ia kemudian dipercayakan kepada Komandan Wahres II, Pokot Ahmad Yani. Ahmad Yani selalu memiliki pangkat pandang dengan Partai Komunis atau PKI. Saat PKI mengusulkan pembentukan angkat kelima yang terjadi dari buruh dan petani yang akan diberi persenjataan, ia menolak usulan tersebut. Hal ini membuat PKI menjadikan Ahmad Yani sebagai salah satu target dari 7 petinggi TNI Angkatan Darat yang diculik dalam peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani Ode dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Abdul Haris Nasution. Aha Nasution atau memiliki nama lengkap Abdul Haris Nasution. Beliau lahir di Huta Pangkut, Kecamatan Kotanopan, Tapluni Selatan pada 3 Desember tahun 1918. Beliau merupakan anak dari pasangan Abdul Halim Nasution dan Zahara Lubis. Istri beliau bernama Johanna Sunantri. Beliau memiliki 2 anak yang bernama Ade Irma Suryani Nasution dan juga Hendriantri Sahara Nasution. Jabatan sebelumnya adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Beliau juga merupakan mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beliau meninggal pada 6 September tahun 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Abdul Haris Nasution adalah seorang jenderal berpangkat tinggi dan politikus Indonesia. Ia bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia dan tetap di militer selama gejolak berikutnya. Dari demokrasi parlamentar dan demokrasi terpimpin. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaannya, ia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS di bawah Presiden Soeharto. Lahir dari keluarga Batak Mandaling di desa Huta Pangkut, ia belajar mengajar dan mendaftar di Akademi Militer di Bandung. Sebagai Panglima MBKD, Nasution berpartisipasi luas dalam pembentukan pemerintahan militer, kantong-kantong militer, serta organisasi-organisasi permasyarakatan seperti pasukan gerilya desa.
dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Olivia. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan biografi dan peran tentang Ignatius Slamet Rijadi. Ignatius Slamet Rijadi merupakan kelahiran 26 Juli 1927 di kota Surakarta. Beliau meninggal di tanggal 4 November 1950 di kota Ambon. Orang tuanya yaitu Raden Ngabehi dan Soetati. Tempat pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Nasional Kapaha, Teluk Ambon. Pendidikan terakhir Ignatius Slamet Rijadi yaitu di SMP Negeri 2 Surakarta. Masa dinas beliau yaitu pada tahun 1947 sampai 1950. Beliau adalah seorang tentara Indonesia. Rijadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, putra dari seorang tentara dan penjual buah. Ia dijual pada pamannya dan sempat berganti nama saat masih balita demi sembuh dari penyakit. Rijadi tumbuh besar di rumah orang tuanya dan belajar di sekolah milik Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Rijadi menghadiri sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka setelah lulus. Ia meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia II dan turut mengorbankan pendudukannya. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Rijadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa perang. Kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dimulai dengan kampanye gerilya pada tahun 1947. Ia berperang dengan sengit melawan Belanda, Barawa dan Semarang, bertanggung jawab atas resimen 26 selama agresi militer 1. Belanda mengambil alih kota tetapi berhasil direbut kembali oleh Rijadi dan kemudian mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun 1950, setelah berakhirnya revolusi, Rijadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah operasi perlawanan selama beberapa bulan dan berkelana melintasi di Pulau Ambon, Rijadi gugur tertembak menjelang operasi berakhir. Setelah kematiannya, Rijadi telah Komandan utama di Surakarta dinamakan menurut namanya, begitu juga dengan fregat TNI AL Kri Slamet Rijadi. Selain itu, Rijadi juga dianugerahi beberapa tanda kehormatan secara anumerta pada tahun 1961 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 2007. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puspitawati. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan peranan Donald Izakus Panjaitan atau yang disingkatnya DI Panjaitan. Beliau lahir pada 10 Juni 1925 di Desa Sitorang, Balige, Tapanuli. Donald atau panggilan kecil DI Panjaitan lahir dari pasangan Herman dan Panjaitan dan Dina Pohan. Ia mengikuti pendidikan militer di Yugun di masa pendudukan Jepang, lalu ditempatkan di Pekanbaru Riau hingga Indonesia merdeka. Setelah itu, DI Panjaitan memiliki karir militer yang menjanjikan. Di antaranya ada pasca kemerdekaan, DI Panjaitan membentuk TKR dan diangkat sebagai komandan batalion. Yang kedua, pada 1948 menjadi komandan pendidikan divisi 9 atau Banteng di Bukit Tinggi. Yang ketiga ada Kepala Staf Umum, 4 Komandan Tentara Sumatera. Yang keempat ada Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada agresi militer Belanda 2 tahun 1948. Yang kelima ada Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan di Medan, Sumatera Utara. Yang keenam ada Kepala Staf Tentara dan Teritorium 2 Sriwijaya. Yang ketujuh ada Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. Yang terakhir ada Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat dan mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan tokohnya. DI Panjaitan adalah tokoh pejuang Indonesia yang berada
berasal dari kalangan militer dan ia memiliki peranan besar dalam masa awal kemerdekaan, masa revolusi, kemerdekaan hingga peranan dalam menjaga integrasi bangsa. Panjaitan berperan dalam pembentukan TKR pada awal kemerdekaan pada saat agresi militer Belanda II berlangsung. Ia ditunjuk sebagai pimpinan perbekalan perjuangan PDRI. Saat menjabat sebagai asisten 4 menteri atau panglima angkatan darat, DI Panjaitan berhasil membongkar pengiriman senjata ilegal dari Cina yang ditunjuk untuk PKI sebagai persiapan dalam mempersenjatai angkatan kelima sehingga perang saudara dapat dihindari. Dapat disimpulkan peranan DI Panjaitan dalam memperjuangkan integrasi bangsa Indonesia adalah dapat membongkar pengiriman senjata ilegal dari Cina untuk PKI sebagai persiapan dalam mempersenjatai angkatan kelima sehingga perang saudara dapat dihindari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.